Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aldi Ramdan dari BK kelas 1A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi guna memenuhi tugas agama yang berjudul pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ajmain, amma ba'du. Apa itu pemurnian? Secara artifisial, gerakan pemurnian Islam berupaya melakukan pencarian terhadap kemurnian ajaran Islam. Hal ini mutlak diperlukan bagi usaha dinamisasi ajaran Islam. Dalam perkembangannya, purifikasi ini tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan tahayul, bid'ah, dan kafarat. Apa itu gerakan pemurnian Islam? Gerakan pemurnian akidah ini mengecam dan berusaha memberantas dan menyingkirkan hal-hal yang berbau kemusyrikan yang menjadikan pelakunya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kelak di kemudian hari, yakni pada hari kiamat, di mana segala amal dan dosa manusia secara keseluruhan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dari gerakan Islam yang melakukan pemurnian ajaran agama Islam? Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Terus, apa yang dimaksud gerakan pemurnian puritanisme dalam Islam? Gerakan pemurnian agama Islam dengan sendirinya mencakup makna pemberantasan hal-hal yang diindikasi bid'ah akibat dari perbuatan bid'ah, yaitu menghilangkan keaslian ajaran agama yang suci, yakni agama Islam. Apa sih pembaharuan Islam itu? Pembaharuan Islam itu adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi modern. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah atau mengurangi ataupun menambahi teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan mengapa pembaharuan Islam itu ada? Jadi tujuan dari pembaharuan Islam itu adalah untuk memperkuat ajaran-ajaran dan prinsip Islam kepada pemeluknya, memperbaharui dan menghidupkan kembali berbagai prinsip-prinsip dalam Islam yang telah dilalaikan oleh umat Islam. Di antara tokoh-tokoh yang berperan penting dalam menyusun serta menciptakan pembaharuan dalam dunia Islam yaitu Ibnu Taimiyah, terus Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdullah. Setelah tokoh kita menuju kepada manfaat dari pembaharuan Islam. Nah, yang namanya pembaharuan pasti tidak luput dari yang namanya perkembangan, yang mana munculnya kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Di sisi lain, kita juga harus mengutamakan pentingnya ukhuwah Islamiyah, pentingnya nasionalisme, dan pentingnya kemurnian ajaran Islam. Ada istilah tajdid dan ada istilah pemurnian atau pembaharuan. Tajdid berarti ada sesuatu yang lama yang harus diperbaharui. Ini pembaruan. Kalau pemurnian, ada sesuatu yang dianggap menyimpang dari yang asli, sehingga ia tidak murni, tidak seperti yang semula lagi. Maka ia perlu dibersihkan, dimurnikan lagi dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aslinya itu. Jadi kedua kata itu mempunyai pengertian yang berbeda kalau kita pakai yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kalau pemurnian lebih kepada pembersihan akidah atau praktek keagamaan, memperhatikan kutipan tersebut dapat ditegaskan bahwa dalam pembaharuan Islam sasarannya adalah hasil penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis yang dialahkannya kategori dan dilalah dan sama sekali tidak bermaksud merubah keberadaan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.